Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampu Ibu Mima Nijma SEMM, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang IPA dan perkembangan teknologi. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tunggu dulu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Oh iya, pencet tombol loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dadah! Odelia Cikwita Gultom dengan NPM 202114570026. Amelia Oktaviani dengan NPM 202114570016. Miftah Arya dengan NPM 202114500012. M. Fahrul dengan NPM 202114500072. Adapun ruang lingkup yang akan kami bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Yang kedua, peran IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang keempat, beberapa teknologi penting seperti bioteknologi, teknologi informasi, dan teknologi kearifan lokal. Yang pertama, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan loh. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 10.000 hingga 20.000 tahun sebelum Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Berdasarkan analisis dari Alvin Toffler tahun 1980, sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama, gelombang pembaharuan. Manusia mulai mengenal dan menerapkan teknologi seperti teknologi pertanian. Dengan itu, manusia yang awalnya suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengumpulkan hasil pertanian dan hasil hutan, kemudian mereka memilih menetap di suatu tempat yang kemudian disebut sebagai desa. Yang kedua, gelombang revolusi industri. Zaman ini ditandai dengan beralihnya manusia ke energi tak terbarukan seperti minyak, batu bara, dan gas. Gelombang ketiga yaitu zaman informasi. Zaman ini ditandai dengan peradaban manusia yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi angkasa luar, energi alternatif, energi terbarukan, rekayasa genetika dan bioteknologi dengan menggunakan komputer dan mikroelektronika sebagai bahan dasar teknologi intinya. 2. Peran IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama, materi. Materi atau zat dalam fisika merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Yang kedua, energi.
Energi diperlukan untuk memindahkan suatu materi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, mesin. Mesin diciptakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan yang keempat, pembangkit listrik. Listrik merupakan sesuatu yang diperlukan manusia untuk menunjang kehidupannya. Yang kelima, nuklir. Secara sederhana, nuklir merupakan bagian dari nukleus atau inti atom yang biasa dipergunakan untuk keperluan industri, pembangkit listrik, serta untuk memperbaiki kualitas pangan. Selanjutnya, penjelasan tentang peranan IPA dan teknologi. 1. Materi. Dalam ilmu pengetahuan alam, itu adalah bahwa alam semesta dan segala isinya. Dalam ilmu fisika, memandang kesemuanya itu sebagai materi dan energi. Yang dimaksud dengan materi atau zat dalam fisika adalah yang mempunyai massa dan menempati suatu ruangan. Contohnya, meja, kursi, gunung, udara. Walaupun tak nampak, materi dapat berwujud padat, cair, dan udara. Yang kedua, energi. Adapun energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Energi itu berbagai macam bentuknya. Energi dapat berbentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Yang kedua, energi. Energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, energi dalam bentuk panas. Yang kedua, energi listrik. Penjelasan tentang energi dalam bentuk panas ialah energi dapat berubah menjadi energi bentuk lain, misalnya menjadi energi mekanik. Perubahan ini terjadi jalannya air menjadi uap. Uap panas menekan pergerakan baling-baling suatu turbin sehingga turbin itu bergerak. Gerakan turbin ini dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Energi mekanik juga dapat berubah menjadi energi bentuk lain sehingga memutar dinamo yang akan menghasilkan aliran listrik. Ya, untuk energi listrik ialah dapat berubah menjadi antara lain energi cahaya atau dapat kembali menjadi energi mekanik dan dapat juga berubah menjadi energi kimia. Contohnya, aliran listrik dapat memijat bola lampu listrik dan menghasilkan cahaya. Dari aliran listrik dapat juga diubah menjadi energi kimia, yaitu cara mengalirkan aliran arus listrik searah ke dalam zat-zat kimia. Misalnya, pembuatan kalium klorat. Suatu bahan peledak energi kimia dapat berubah menjadi energi listrik, kembali atau berubah menjadi energi cahaya, dan dapat juga menjadi energi panas. Contohnya, energi kimia yang berasal dari batu baterai yang dialirkan pada bola lampu, maka terbentuklah energi cahaya. Contoh lain, energi kimia dapat berubah menjadi energi panas dan cahaya, misalnya pada ledakan petasan. Yang ketiga, mesin. Manusia mampu menciptakan dan menggunakan alat. Berikut ini yang dikemukakan beberapa jenis mesin, terbagi menjadi 4. Yang pertama, mesin bakar. Yang kedua, mesin diesel. Yang ketiga, mesin jet. Dan yang terakhir, komputer. Ya. Untuk mesin bakar, mesin ini terdiri dari silinder, piston, roda-roda, penerus lengan, busi, katup bahan bakar, dan katup pembuangan. Nah, untuk mesin diesel hampir serupa dengan mesin bakar. Mesin diesel terdiri dari silinder piston, lengan, roda penerus, katup bahan bakar, dan katup pembuangan. Dalam mesin diesel tidak digunakan busi sebagai api pembakar. Untuk mesin jet terdiri dari sebuah tabung pembakaran yang tahan panas, sebuah mulut untuk memasukkan udara ke dalam tabungan pembakar, sebuah kompresor untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam tabung pembakar, dan sebuah corong pembuangan gas yang terletak di bagian ekornya. 4. Pembangkit listrik. Hampir semua alat-alat keperluan rumah tangga pada zaman modern ini memerlukan listrik. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pembangkit tenaga listrik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air. Dari danau atau bendungan, air dialirkan melalui suatu terowongan dengan alat pengontrol.
Terowongan ini dibuat sedemikian rupa sehingga air dijatuhkan dari ketinggian 100 meter atau lebih dengan tujuan untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik yang sebesar-besarnya. Ujung terowongan itu ditahan oleh suatu turbin air dengan dorongan air. Turbin itu dapat berputar-putaran. Turbin ini digunakan untuk memutar generator atau mesin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator diubah atau diatur tekanan oleh transformator. Dari transformator, listrik dialirkan ke daerah-daerah yang memerlukan. Sebelum digunakan dari rumah tangga, biasanya aliran listrik diturunkan tenaga melalui transformator lagi, sehingga listrik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia, diperlukan tenaga 220 volt atau 110 volt. Air yang dikeluarkan dari turbin masih dapat memanfaatkan untuk pengairan atau irigasi. Yang kedua, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai prime mover atau pergerakan mula. Prime mover ini adalah peralatan yang berfungsi menghasilkan energi mekanis yang dibutuhkan untuk memutar rotor generator. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik dalam jumlah kecil. Biasanya digunakan pada daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan pasokan listrik serta digunakan untuk memasok kebutuhan listrik pada suatu pabrik. Ya. Yang ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Menggunakan uap tertekan tinggi untuk memutar turbin. Perputaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Pemanfaatan nuklir dengan menggunakan sifat sinar gamma yang mampu mengadakan mutasi gen dari biji-bijian dapat dicari muntannya, yaitu variasi mutasi gen yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Dengan prinsip yang sama, mutasi gen terjadi pada tanaman pangan yang berjenis biji-bijian, seperti jagung, gandum, serta biji-bijian lainnya. Dengan teknik ini, maka ada harapan manusia mendapatkan varian yang sangat menguntungkan sehingga dapat memberi pangan terhadap penduduk dunia yang berkembang begitu pesat. Selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu keperluan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena komunikasi mempermudah kita untuk berkomunikasi antar sesama. Pada tahun 1962, dunia dikejutkan oleh penemuan baru berupa TV dan radio melalui satelit angkasa luar. Dengan komunikasi ini, kita dapat berkomunikasi dengan mudah ke seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPA dan teknologi dalam penyediaan. Yang pertama ada pangan. Dalam perkembangan ini, penyediaan pangan melahirkan pancausaha tani seperti varietas unggul, pupuk, pestisida, pola tanam, serta pengairan. Yang kedua, ada sandang. Teknologi material. Dari perkembangan ini terdapat berbagai macam polimer, seperti serat sintetis yang diperlukan sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, yaitu papan, merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat diperlukan, yaitu tempat tinggal. Teknologi berhasil membuka lahan pemukiman agar manusia bisa hidup dan tinggal di lingkungan sekitar. Selanjutnya, beberapa teknologi penting, ada bioteknologi, teknologi informasi, dan teknologi kearifan lokal. Pengertian bioteknologi merupakan terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu, mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Setelah ditinjau secara modern, bioteknologi merupakan pemanfaatan agen hayati
atau bagian yang sudah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan barang dan jasa pada skala industri. Dampak bioteknologi. A. Dampak positif. 1. Pada bidang pangan, bioteknologi memainkan peranan penting dalam bidang pangan, yaitu dengan memproduksi makanan dengan bantuan mikroba. Contohnya, tempe, roti, keju, yogurt, kecap, dan lain-lain. Yang kedua, bidang kesehatan. Bioteknologi juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya, dalam pembuatan antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, terapi gen, dan pembuatan antibiotik. Proses penambahan DNA asing pada bakteri merupakan prospek untuk memproduksi hormon atau obat-obatan di dunia kedokteran. Contohnya, pada produksi hormon, insulin, hormon pertumbuhan, dan zat antivirus yang disebut interferon. Orang yang menderita diabetes mellitus membutuhkan suplai insulin dari luar tubuh. Dan yang ketiga, bidang lingkungan, itu menghasilkan energi berupa bahan bakar yang ramah lingkungan, misalnya etanol dan biogas atau gas metana, pengolahan berbagai macam limbah, misalnya limbah industri, limbah plastik, dan pencemaran air yang disebabkan oleh minyak melalui bioremediasi. Yang keempat, bidang pertanian, adanya perbaikan sifat tanaman dapat dilakukan dengan teknik modifikasi genetik, dengan bioteknologi melalui rekayasa genetika untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, tahan hama, patogen, dan herbisida. Dalam bidang pertanian, telah dibentuk tanaman yang memanfaatkan mikroorganisme dalam fiksasi nitrogen yang dapat membuat pupuknya sendiri, sehingga dapat menguntungkan pada petani. Selanjutnya, dampak bioteknologi. Dampak negatif. 1. Terhadap kesehatan. Produk-produk hasil rekayasa genetika memiliki resiko potensial sebagai berikut. Gen sintetik dan produk gen baru yang berevolusi dapat menjadi racun dan atau imunogenik untuk manusia dan hewan. Rekayasa genetik tidak terkontrol dan tidak pasti. Genom bermutasi dan bergabung, adanya kelainan bentuk generasi karena racun atau imunogenik yang disebabkan tidak stabilnya DNA rekayasa genetik. 2. Dampak ekonomi. Terdapat suatu kecenderungan bahwa bioteknologi tidak terlepas dari muatan ekonomi. Muatan ekonomi tersebut terlihat dari adanya hak paten bagi produk-produk hasil rekayasa genetik. Sehingga penguasaan bioteknologi hanya pada lembaga-lembaga tertentu saja. Hal ini memaksa petani-petani kecil untuk membeli bibit kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hak paten. Produk bioteknologi dapat merugikan peternak-peternak tradisional. Teknologi dan informasi menurut JB Wahyudi pada tahun 1992. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai berikut. Teknologi informatika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi dan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka. Menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, ritual-ritual, dan juga aturan dan hukum setempat. Terima kasih. Pada materi kali ini dapat kami simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Mulai dari awal peradaban manusia hingga akhir dari peradaban manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia di dunia. Dan pengembangan iptek dianggap sebagai salah satu dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Thanks for watching.